Pernah nggak sih kamu ngerasa hidupmu gitu-gitu aja? Bangun, kerja, pulang, capek. Lihat media sosial, orang lain keliling dunia, beli rumah, nikah, punya anak, karier naik. Lalu kamu mulai tanya ke diri sendiri, aku salah di mana? Padahal mungkin kamu nggak salah apa-apa. Kamu cuma kebanyakan bandingin dirimu. Pertama, efek perbandingan sosial. Kita hidup di zaman perbandingan. Sekali scroll, kamu bisa lihat 10 orang yang tampaknya lebih sukses darimu. Ini bukan salahmu. Otak kita memang didesain membandingkan. Masalahnya, kita membandingkan behind the scene kita dengan highlight reel orang lain. Kita nggak sadar kalau perbandingan yang terus-menerus ini bisa ngerusak cara kita menilai diri sendiri. Kita mulai merasa kecil, nggak berguna, dan tertinggal. Padahal, nggak ada yang benar-benar sempurna di luar sana. Bahkan mereka yang terlihat bahagia di foto-foto juga punya hari-hari buruk. Kita membandingkan rumah yang sedang kita bangun dengan rumah orang lain yang udah jadi. Tiap orang punya start yang berbeda, sumber daya yang berbeda, bahkan tujuan hidup yang berbeda. Tapi kita maksa diri kita ikut lomba yang bahkan kita nggak pernah daftarin. Ini seperti kamu lagi naik sepeda, tapi kamu bandingin dirimu sama orang yang naik motor sport. Perbandingan bikin kamu merasa gagal, padahal kamu sedang berkembang. Daripada sibuk lihat pencapaian orang lain, kenapa nggak mulai lihat pertumbuhan diri sendiri? Ketika kamu sadar bahwa kamu berjalan di jalurmu sendiri, kamu nggak akan peduli lagi siapa yang lebih cepat. Kutipan penelitian psikologi sosial, Social Comparison Theory oleh Leon Festinger. Contoh nyata, seorang pekerja kantoran yang merasa tertinggal dari teman-temannya. Pesan, perbandingan tidak akan pernah adil. Kita semua berjalan di waktu dan jalan yang berbeda. Kedua, apa yang tidak kamu lihat? Orang yang kamu iriin belum tentu hidupnya lebih mudah. Mereka mungkin juga sedang berjuang, tapi nggak menunjukkannya. Karena kita hanya melihat hasil, bukan proses. Kamu nggak tahu berapa malam mereka menangis. Kamu nggak tahu seberapa sering mereka ingin menyerah. Kamu hanya lihat senyum yang mereka posting. Di balik setiap pencapaian ada cerita yang nggak pernah dipublikasikan. Bisa jadi orang itu kerja 2 kali lebih keras darimu, atau punya masalah yang lebih berat. Kita hanya tahu apa yang ditampilkan, bukan kenyataan. Sosial media membuat semua orang terlihat bahagia, sukses, dan sempurna. Tapi kenyataannya, semua orang juga punya luka. Jangan nilai seseorang hanya dari foto dan caption, karena realita nggak seindah filter Instagram. Kadang, yang kamu anggap beruntung, justru sedang berjuang mati-matian agar terlihat kuat. Kita semua sedang menjalani perjuangan masing-masing, dan itu nggak harus diumbar ke dunia. Jadi, jangan remehkan dirimu hanya karena kamu nggak pamer proses. Pesan, semua orang punya luka yang nggak selalu kelihatan. Maka jangan hakimi hidupmu dari apa yang kamu lihat di luar sana. Ketiga, kenapa kita nggak pernah puas? Manusia punya sifat alami yang disebut hedonic treadmill. Artinya, kita terbiasa cepat dengan pencapaian, lalu ingin lebih dan lebih lagi. Akhirnya kita capek, karena kita merasa tidak cukup, padahal kita sudah jauh dari titik awal. Kita sering lupa, dulu kita pernah berdoa untuk hal-hal yang sekarang kita anggap biasa. Dulu, punya pekerjaan adalah impian, sekarang jadi beban. Dulu, punya motor sendiri bikin senang. Sekarang, iri lihat orang lain beli mobil. Manusia cepat terbiasa dengan kenyamanan dan terus mencari lebih. Ini membuat kita terjebak dalam siklus tidak pernah puas. Kita berpikir bahwa pencapaian akan membawa kebahagiaan, padahal kebahagiaan datang dari cara kita melihat hidup. Kita butuh berhenti sejenak, melihat ke belakang, dan menyadari sejauh mana kita sudah melangkah. Pesan, kamu bukan gagal. Kamu cuma lupa bersyukur. Kamu cuma belum berhenti sejenak untuk lihat sejauh apa kamu udah melangkah. Keempat, mengganti sudut pandang. Coba ganti pertanyaan dari, kenapa hidupku nggak seperti mereka, menjadi apa yang sudah aku capai sejauh ini. Sudut pandang bisa mengubah segalanya. Sama seperti kacamata,
Cara pandang yang salah bisa bikin kita nggak lihat kenyataan dengan jernih. Alih-alih melihat kekurangan, mulai lihat kekuatan. Mulai sadari bahwa kamu punya hal yang unik, yang orang lain mungkin tidak punya. Kita sering menyepelekan diri sendiri karena fokus pada apa yang belum kita raih. Tapi coba pikirkan, hal-hal kecil yang kamu lakukan setiap hari adalah bentuk kemajuan. Mampu bangun pagi, merapikan kamar, bekerja, menahan amarah, tersenyum di tengah tekanan. Itu semua bukti kamu sedang tumbuh. Sudut pandang bukan hanya soal melihat sisi terang, tapi soal menyadari bahwa gelap pun bisa jadi bagian dari perjalanan. Latihan kecil. Tulis 3 hal yang kamu syukuri hari ini. Tulis 1 pencapaian kecil yang kamu lakukan minggu ini. Pesan. Ketika kamu mulai melihat dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam, kamu akan sadar, hidupmu nggak seburuk yang kamu pikirkan. Kelima. Fokus pada diri sendiri. Hidup akan terasa lebih ringan saat kamu berhenti balapan dengan orang lain dan mulai berjalan dengan dirimu sendiri. Fokuslah pada langkah kecilmu. Hari ini kamu belajar sesuatu, itu sudah luar biasa. Setiap orang punya waktu yang berbeda untuk berkembang. Ada yang menikah di usia 25, ada yang di usia 40. Ada yang kaya di usia 20, ada yang baru mapan di usia 50. Gak ada waktu yang salah. Yang salah adalah ketika kamu memaksakan waktu orang lain ke hidupmu sendiri. Ketika kamu berhenti membandingkan, kamu akan punya lebih banyak energi untuk tumbuh. Gunakan waktumu untuk belajar, memperbaiki diri, istirahat, dan berkembang. Jangan habiskan hidup untuk melihat hidup orang lain. Lihat ke dalam. Apa yang bisa kamu perbaiki hari ini? Apa yang bisa kamu banggakan dari dirimu? Pertumbuhan datang dari konsistensi, bukan kompetisi. Pesan. Pertumbuhan bukan soal seberapa cepat kamu sampai, tapi seberapa setia kamu berjalan. Kamu nggak tertinggal. Kamu nggak gagal. Kamu hanya sedang di babak yang berbeda. Dan itu nggak apa-apa. Hiduplah dengan versi terbaikmu sendiri. Karena saat kamu berhenti membandingkan, kamu mulai benar-benar hidup. Hidupmu nggak buruk. Kamu cuma kebanyakan bandingin diri.